Jangan lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel Babah Alwi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sepatutnya kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sesekali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam arti kata, kita harus meluruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencari keridhaan, semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Jangan sampai kita beribadah untuk mencari kehormatan, beribadah dikarenakan untuk mencari harta, beribadah dikarenakan untuk mencari dunia, beribadah untuk mencari harta, tahta, kehormatan dan lain sebagainya. Artinya nanti ibadah kita itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, luruskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hubungan baik kita terjaga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua kita. Dalam satu kitab orang tua itu ada 3. Orang tua kita yang menyebabkan ada di dunia, yaitu kedua orang tua kita. Orang tua kita yang menyebabkan kita tahu akhirat, yang tadinya tidak tahu akhirat, kita tahu akhirat, yaitu guru agama kita. Yang ketiga, orang tua yang membesarkan istri kita dari kecil sampai besar kita nikahin. Ketiga orang ini merupakan orang tua kita yang harus kita jaga, yang harus kita hormati, yang harus kita jaga tali silaturahminya. Karena apa? Karena keberkahan hidup di dunia dan akhirat ada kepada keridhaan ketiga orang ini. Karena keridhaan orang tua terletak kepada keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua kita. Kemudian berbuatlah baik wa bidzil qurba, berbuatlah baik kepada kerabat terdekat kita. Jangan sampai kita baik kepada orang, royal kepada orang, tapi saudara sendiri kita lupa yang sedang kesusahan. Saudara kita sendiri tidak kita perhatikan. Justru saudara yang terdekat kita harus banyak membantu, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang terdekat. Wal yatama wal masakin, berbuat baik kita kepada anak yatim, karena anak yatim merupakan titipan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki kewajiban kepada mereka untuk mendidik, mengayomi, membina, memberikan kasih sayang, membantu dalam urusan harta dan lain sebagainya. Karena kita pun tidak tahu ajal kita kapan datang. Mungkin saja, naudzubillah, ya, ajal kita datang, kita meninggalkan daripada anak-anak kita dalam keadaan yatim. Kalau kita banyak berbuat baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan berbuat baik kepada kita. Dan apabila hajat kita ingin diijabah, hati kita ingin lembut, atau anak-anak kita yang keras hatinya ingin lembut, maka banyak-banyaklah kita menyayangi anak yatim. Dan kita harus
berbuat baik kepada orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena di dalam harta kita ada hak mereka, ada milik mereka yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak keluarkannya, khawatir akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Khawatir Allah akan mengeluarkan dengan paksa, dengan hilangnya barang yang berharga, atau dengan diberikan penyakit yang mengeluarkan uang yang banyak. Maka keluarkan hak-hak mereka, berbagi kepada mereka. Kemudian wal jari zil kurba wal jaril junubi, berbuat baik kita kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dengan lisan kita, ya, menggibah mereka, menzolimi dengan pandangan yang khianat. Tapi berbuat baik, karena kalau ada apa-apa terjadi di dalam diri kita, tidak akan saudara jauh kita yang akan menolong, tetapi tetangga kita yang pertama akan menolong, peduli kepada kita. Berbuatlah baik kepada mereka, jangan sampai menyakiti mereka. Karena ada seseorang mengadukan, ya Rasulullah, si fulanah ini ibadahnya rajin, sodakohnya rajin, saumnya rajin, tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya, dan dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita, menjalin hubungan silaturahmi kepada sahabat-sahabat kita. Karena apabila kita berbuat baik, kemudian menjaga hubungan tali silaturahmi, itu akan memanjangkan umur kita, membuka pintu rezeki kita. Karena dalam silaturahmi itu banyak keberkahan-keberkahannya. Kemudian berbuatlah baik kepada wabnis sabil, orang yang ada dalam perjalanan atau musafir. Karena kita pun satu saat akan menjadi seorang musafir dalam ibadah haji atau umroh. Kalau kita banyak berbuat baik, insyaallah ketika kita dalam keadaan musafir, kita pun akan banyak ditolong oleh orang lain. Kemudian wama malakat aimanukum, berbuat baiklah kita kepada hamba sahaya yang kita miliki. Dalam hal ini adalah asisten rumah tangga tiga atau bawahan kita. Berikan mereka waktu untuk beribadah kepada Allah. Bayar ujrah mereka atau upah mereka sesuai dengan tenaga atau pemikiran yang dikeluarkan oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri dan orang-orang yang sombong. Tidak boleh kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan adalah selendangnya Allah. Kalau kita berbuat sombong, maka Allah akan menurunkan derajat kita. Tapi merendah dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sombong kita kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita lebih cerdas, kita lebih pintar, walaupun kita bawakan 2 gunung emas sekalipun kita berikan kepada orang tua, kita tidak akan membalas jasa-jasa mereka. Hormati mereka, sayangi mereka, bahagiakan mereka, doakan mereka. Jangan berbuat sombong. Jangan kita sombong pada saudara kita yang terdekat. Jangan sombong pada anak yatim. Jangan sombong kita kepada fakir miskin. Jangan berbuat sombong pada tetangga kita, maupun dekat maupun jauh. Jangan sombong kita kepada sahabat-sahabat kita. Jangan sombong kita kepada bawahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat sombong. Karena sombong adalah sifat warisan dari syaitan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita harus bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita baik kita dengan manusia. Karena yang dinamakan orang saleh, dia bisa menjaga hubungan baik dengan Allah, bisa menjaga hubungan baik dengan manusia.
Karena tidak sedikit orang yang bagus hubungannya dengan Allah, tapi dalam hubungan dengan manusia kurang bagus. Apalagi orang yang hubungannya bagus dengan manusia tapi tidak bagus dengan Allah. Tapi kita harus bisa menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan manusia, agar kita menjadi orang-orang yang saleh dan menjadi hamba-hamba Allah yang dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.